dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk momen di mana kami tetap masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan meskipun kami terpisah oleh jarak. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu, Engkau yang hadir, Engkau yang menerangi pikiran dan hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup setiap hari kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-22. Saya akan bacakannya buat setiap dari kita. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara-saudara, dalam hidup setiap hari kita, seringkali moto yang dihidupi oleh banyak orang itu adalah, kalau ada yang gampang, ngapain sih kalau kita ini tuh harus milih yang susah? Dan kalau kita jujur ya, kita bisa melihat bagaimana moto ini, mungkin tidak tahu secara sadar ataupun tidak sadar, telah meresap di dalam setiap lini hidup setiap dari kita. Kalau misalnya kita main game, kalau susah, ya sudahlah, ada cheatnya lah, gampang aja. Ngapain sih susah-susah, ada cheatnya bisa menang gampang. Kemudian kalau sekolah, ngapain belajar susah-susah, nyontek aja. Atau kalau bahasanya anak-anak itu kerja sama, ngapain harus belajar sulit-sulit. Kemudian juga kalau kerja, bisa suap sana, suap sini. Asumsi pemikiran di belakangnya ini apa? Kalau ada yang gampang, ngapain sih milih yang susah? Benar enggak? Tapi kalau kita lihat ya dalam relasi kita dengan Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan, moto hidupnya bukan itu. Kalau ada yang gampang, ngapain pilih yang susah? Bukan itu. Bahkan seringkali ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus bilang, pikul salib. Kita bukan lagi milih yang gampang-gampangan, tapi bahkan kita harus menjalani hidup yang susah setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar ada dua hal. Kenapa sih kok mengikut Tuhan Yesus itu seringkali itu bukannya gampang, tapi susah? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah kenapa kok kita ini itu harus melalui jalan yang lebih susah daripada jalan yang gampang. Alasan yang pertama adalah karena semuanya itu demi kebaikan kita. Kalau kita kembali lagi pada kebenaran firman Tuhan yang tadi telah kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-13, di sana kita bisa melihat di ayat yang ke-17 secara jelas firman Tuhan berkata bagaimana Allah tidak menuntun bangsa Israel itu melewati jalan yang terdekat. Dan di ayat yang ke-18 bagaimana dikatakan dengan sangat jelas Allah menuntun bangsa Israel itu lewat jalan yang berputar. Allah tahu kok ini tuh lebih jauh daripada langsung lurus jalan yang terdekat. Tapi Allah tidak mau seperti itu. Karena Allah tahu bangsa Israel itu belum siap untuk menghadapi peperangan. Maka dari itu bangsa Israel diajak berputar terlebih dahulu. Bangsa Israel itu dipersiapkan, dilatih terlebih dahulu bertahun-tahun untuk bisa berperang. Jadi ketika Allah tidak menuntun bangsa Israel melewati jalan yang terdekat, itu demi kebaikan bangsa Israel. Demikian juga dengan kehidupan setiap dari kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Dan Allah melakukan semuanya demi kebaikan kita. Bukan demi Allah, tapi demi setiap dari kita. Lalu alasan yang kedua, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita,
Itu semuanya terjadi supaya setiap hari kita belajar untuk merasakan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap hari kita. Kalau misalnya kita lihat ya, ini yang ke-21 ya, Keluaran pasal yang ke-13 ini yang ke-21. Di sana dikatakan dengan sangat jelas bagaimana Tuhan berjalan di depan bangsa Israel. Tuhan berjalan, Tuhan menuntun, memimpin dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Kalau siang dipimpin dengan tiang awan sehingga bangsa Israel tidak kepanasan, kemudian malam dipimpin dengan tiang api supaya ada penerangan dan juga tidak kedinginan. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh Allah. Bangsa Israel diajarkan untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap dari mereka. Demikian juga dengan setiap dari kita. Saudara-saudara, ketika kita menjalani hidup ini dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa ngapa-ngapain, hidup kita terbatas, bahkan pemasukan juga mungkin tidak ada sama sekali atau sangat sedikit sekali. Mari sama-sama kita gunakan kesempatan ini supaya kita bisa belajar untuk melihat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap hari kita. Ketika kita sudah melakukan apa yang benar, ketika kita sudah melakukan apa yang terbaik, tapi kok tetap aja susah, kita tidak melihat suatu harapan. Ingat, Tuhan ada di depan. Tuhan yang menuntun hidup kita, Tuhan yang menyertai hidup kita. Tuhan memimpin senantiasa. Tuhan tidak meninggalkan hidup kita. Seperti Allah yang memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api dan tidak kemana-mana. Tuhan selalu berada di depan bangsa Israel. Begitu pula dengan hidup setiap dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan selalu bersama dengan setiap dari kita. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi hidup kita saat ini. Virus corona sudah berlangsung sangat lama sekali, sudah hampir 2 bulan lebih, mungkin sudah mau hampir masuki 3 bulan. Dan mari sama-sama kita belajar percaya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar terus menaruh harapan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mendoakan beberapa pokok doa yang akan kita doakan pada saat ini.